Oke, di video kali ini gue akan ngebahas yang namanya konsep pagination. Dimana kalau yang kita punya itu ada API get list transaksi yang sekarang kita ngebalikin list transaksi. Nah, kalau kita ngomongin kondisi nyatanya saat aplikasi ini digunakan, ya misalkan 1 tahun deh, kan jumlah data transaksinya pasti akan bertambah. Bayangin kalau misalkan kita punya 100.000 data. Saat nanti API kita dikonsum, dia harus nge-query dan ngebalikin 100.000 data tadi. Walaupun kita ngomongin ada filter ya, filter by type. Tapi terlepas dari itu, meng-query data sebanyak itu akan memakan resource dan juga makan waktu juga. Secara performance tuh tidak disarankan. Nah, kita akan masuk ke yang namanya konsep pagination, di mana secara backend kita yang akan membagi-bagi data sesuai dengan halaman page yang diminta. Page itu seperti kalau misalkan ada 100.000 data, pasti backend kita butuh informasi mau berapa data yang ditampilkan di satu halaman. Misalkan 10 data. Oh, berarti dari 100.000 data, gue cuman ambil 10 data. Tapi gue ngasih tahu total halamannya atau total page-nya berarti ada 10.000. Nah, nanti bebas deh lo mau akses halaman yang keberapa. Tapi per halaman gue akan cuman balikin 10 data. Nah, kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan secara implementasinya, kita akan mulai dari router dulu deh. Berarti saat ngehit ke endpoint get list transaction, gua butuh informasi ini mau halaman berapa yang diakses. By default, gue mulai dari halaman 0. Nih, taruh di bawah ya. Nah, selain halaman berapa, gue harus tahu di satu halaman ini mau ditampilkan berapa data. Jadi ada apa ya? Size. Nah, size ini sebenarnya nggak harus ada default value. Cuman baiknya ada default value. Default value-nya itu misalkan 10, yang wajar-wajar aja. Nah, dari kita punya paste dan size ini harus kita lempar ke layer service kita. Tipe current user. Ini gue lempar deh. Page size. Oke. Saat kita masuk ke service, berarti di sini ketambahan page size. Nah, oke. Di sini berarti saat kita get list transaction-nya, walaupun kita udah nambahin filter, kita harus yang namanya kita limit dan kita skip. Nah, kita bahas yang limit dulu ya. Limit, saat dibilang limit, berarti yang menjadi limit adalah size-nya. Bener kan ya? Tapi mau ilustrasi dulu sih. Kalau misalkan gue punya 20 data, terus misalkan front end minta nih, gue minta halaman ke 0, per halaman ada 10 data. Berarti saat request ini dikirim, gua perlu ngembaliin data ke 0 sampai ke 9. Nah, tapi kalau dia minta halaman ke 1, per halaman ada 10 data, berarti gua perlu balikin data ke 10 sampai ke 19. Nah, berarti kita selain ada limit, kita harus ada yang namanya skip. Jadi kita nggak selalu mulai dari 0. Jadi
Kalau kita ke repository, ini berarti kita harus lempar ya page sama size-nya. Nah, kalau yang di sini yang menggambarkan size jelas lah ya, 10 data itu dari size. Cuman taunya skipnya itu gimana? Kalau misalkan diterusin halaman kedua per halaman ada 10 data, berarti dia 20 sampai 29 kan. Ya anggap 30 data lah. Berarti misalkan kita kan sekarang isinya list doang kan ya, sekian. Nah, ini biar kelihatan lah. Berarti kalau yang pertama itu kan data kita ambil ke 0 sampai 0 tambah size tambah 10 ya kan ya. Nah, kalau yang halaman kedua dia itu harusnya 10 sampai 10 tambah 10. Ya, kalau Python kan dia indeks terakhir nggak kehitung ya. Jadi ini terpenuhi. Nah, angka 10 ini dari mana? Angka 0 ini dari mana? Sama halnya yang 20. Kayak ada rumusnya sebenarnya. Terlepas dari itu, skip ini adalah kelipatan 0, 10, 20. Kelipatan dari si data ini sendiri. Tapi kita harus tahu itu halaman berapa. Kalau halaman pertama nggak usah di skip, skipnya 0. Halaman ke 1 dia skipnya 10. Halaman kedua skipnya 20. Berarti skip ini sama dengan page dikali size. Nah, kalau kita udah punya informasi ini, kita bisa lempar nih ke repository kita, skip size, dimana kita bisa find, kita bisa tambahin dulu skip size. Di sini ada opsi untuk skip dan kita bisa limit kalau di Mongo, limit size. Oke. Berarti ini udah kita batasi. Sekarang berarti tinggal balikannya. Apakah enggak? Mending kita coba dulu ya, karena kita udah lakuin perubahan. Kita coba. Harus login dulu. String 1. Oke. Kita ke get list transaction. Kita tanpa filter. Oh, kan cuman 1 ya. Kita insert deh. 1 2 3 4 5 aja. Get list transaction. Nah, kita ada banyak nih. Cuman kita bawanya 5 ya. Untuk pagingnya biar gampang, kita bagi 2 aja. Jadi kalau misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti harusnya ada 3 halaman lah ya. Ini halaman pertama, halaman kedua, oke, terus halaman ketiga. Oke. Secara data aman, tapi ada yang dirasa kurang, yaitu saat nanti respon ini mau dipakai nih sama tampilan web ataupun aplikasi mobile gitu ya. Biasanya kan mereka tuh butuh tahu gitu dari data yang gua minta ini tuh sebenarnya tanpa pagination itu total datanya berapa, sehingga gue juga bisa tahu
total halamannya ntar ada berapa, tergantung jumlah data yang gue minta gitu. Yang tadi gue bilang, kalau misalkan ada 100.000 data dan gue minta satu halaman 10 data, berarti gue harus tahu, gue bakal tahu ada 10.000 halaman. Nah, itu kan nggak terrepresentasikan kan ya, bahkan jumlah data total pun nggak ada di sini. Nah, untuk mengakomodir itu, kita harus bikin DTO baru. DTO di DTO transaction. Tapi masalahnya ini kan terkait paging ya, dimana kalau paging ini tuh pasti common karena bisa dipakai untuk entity apapun, nggak cuma transaksi doang. Jadi pertama gue akan bikin class base page, base model. Nah, dalam pagination itu pasti data yang dibutuhin adalah ini sekarang halaman keberapa, terus per halaman itu berapa datanya, terus total data itu berapa, total page berapa. Nah, ini base page-nya kan ini basic paging ya. Cuman saat kita implementasi ke transaction di DTO transaction, kita bisa nambahin nih class transaction page, output transaction page. Nah, tapi kita nggak lagi dari base model, tapi kita bisa ngambil dari base page ini. Nah, kayak gini. Cuma ini belum diimport nih. Import. Nah, dari base page ini gue cuma mau nampilin data, fieldnya data, tipenya itu adalah list transaction. Technically kan balikan kita sekarang udah list transaction ya. Mana nih? Nih, udah list transaction. Nah, kita tinggal ubah aja. Jadi di sini kita harus balikinnya. Ini nggak bisa kayak gini ya. Berarti harus gua pisah. Di sini apa? List transaction. Nah, ini deh. Boleh lah. Di sini return gua adalah output. Apa sih namanya? Output transaction page. Oke, kita coba import. Nah, di sini muncul semua nih, yang dari base page-nya, page, size, total data, total page sama data. Nah, dari ini semua, page kan kita cuma nge-echo aja ya, yang dia kirim kita akan balikin gitu ya. Nah, total data kita belum punya, total page kita belum punya, data udah. Berarti sekarang tugas kita nih untuk tahu total data dan total page. Caranya gimana? Caranya berarti kita harus ngitung totalnya tanpa di skip dan di limit. Berarti kita harus ke repository. Ya, tambahin satu metode lagi. Count list transaction. Ini tanpa ada ya skip dan size. Berarti ini nggak usah. Nah, di MongoDB itu ada namanya yang count document. Nah, parameternya cuman filter doang sih yang kita pakai sekarang. Balikannya integer. Oke. Berarti kita tinggal return aja. Oke. Ini berarti udah jadi yang namanya total data kita. Kita terus ini total data self
dot repository count list transaction match filter total data list transaction. Dari total data kita bisa ngitung total page. Cara gimana? Berarti total page sama dengan total data dibagi size. Sebenarnya bisa kayak gini. Cuman kalau misalkan nih total datanya 7, size-nya per halaman cuma 2 data, ntar dapatnya cuma 3 halaman, padahal kita maunya 4, walaupun halaman terakhir cuma 1 data ya. Nah, berarti kita harus buletin ke atas. Nah, kita bisa pakai library math aja sih. Math import it math.sil total data size. Nah, dengan ini semua berarti gue bisa masukin nih page-nya itu page, size-nya size, terus total data, total page, dan terakhir data kita ambil dari list transaction. Oke, kita save. Oke, kita coba ya. Kita default dulu, page 0, size 10. Execute. Draw server error. Object ID is not. Oh, kita belum handle terkait object ID di transaction ini. Oke. Error object ID itu karena saat di service transaction kan kita awalnya ngebalikin list transaction ya. Jadi saat responnya itu dibikin JSON, dia acuannya itu ke sini, ke model ini. Sedangkan sekarang output kita jadinya yang ini. Berarti di sini kita tinggal nambahin config yang sama, object ID dan convert data time string. Seharusnya sih kita punya DTO sendiri ya untuk transaction, karena ya better gitu sih. Dan malah di sini harusnya nggak ada config apa-apa sih, karena toh ini kan model database gitu yang akan kita jadiin JSON gitu. Nah, harusnya emang nggak ada ini sih. Kita pakai di sini. Di sini. Oke. Kalau itu kita coba, nah balikannya gini tadi. Ini gue udah sempet coba sih. Nah, saat kita minta halaman pertama size-nya 10, nih dapat balikan page-nya 0, size-nya 10, total data ada 6, total page ada 1. Nah, ini semua data-datanya. Dan kalau misalkan kita bagi jadi yang nggak bulat apa ya, bagi 4, berarti kalau total data yang 6, berarti harusnya ada 2 total halamannya. Yap, ada 4 data, 4. Kalau misalkan pindah halaman, execute, cuma ada 2 data. Terus kalau misalkan dia pindah halaman lain gimana? Apakah error? Tentunya enggak. Kayak ya datanya kosong aja. Nah, itu udah urusan front end tuh, secara UI UX nya gimana. Cuma secara back end kita udah implement namanya pagination. Begitu.